Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek tasrif al-furu' model kedua. Kalau model pertama untuk jenis fi'il ya, itu berdasarkan dhamir. Nah, sekarang model kedua berdasarkan macam-macam ism. Di halaman 60, tepatnya di tabel paling bawah, kita fahami terlebih dahulu beberapa istilah yang disingkat dan maksudnya daripada setiap istilah itu. Nah, istilah-istilah ini adalah macam-macam isim berdasarkan jenis dan bilangan. Mufrad, kemudian dalam kurung dha, itu artinya mufrad mudzakkar. Berarti isimnya bilangan tunggal, jenis mudzakkar. Musanna dalam kurung dha, itu maksudnya isimnya bilangan ganda, musanna jenis mudzakkar. Jama' dalam kurung dha berarti jam'ul mudzakkaris salim, maksudnya isim plural ya untuk mudzakkar. Jam'ut taksir ya itu isim bilangan plural bentuknya atau jenis jam'nya jama' taksir. Kemudian mufrad dalam kurung sa itu bilangan tunggal jenisnya muannats. Musanna dalam kurung sa bilangan ganda jenis muannats. Ya. Jama' dalam kurung sa jam'ul muannatsis salim bentuk plural jenis muannats. Istilah ini insyaallah akan kita terus baca dalam membahas subbab-subbab berikutnya dalam hal tasrif al-furu'. Nah, inilah acuan tasrif al-furu' model kedua, yaitu berdasarkan macam-macam isim. Dan di sini kita lihat seperti tabel atasnya, contoh tasrif al-furu' sighah al-masdar. Nah, ini kita gabungkan untuk jamaknya, jamak mudzakkar salim dan jam'ut taksir. Jadi ada 6 baris. Ya, setidaknya ada 6 baris dalam tasrif al-furu' model kedua. Dan lihat bagaimana model tasrif al-furu' untuk sighah masdar. Contoh wazan fa'lan, contoh mauzun nasran. Kita baca fa'lan, fa'laini, fa'latin. Nasran, nasraini, nasratin. Lihat ketika fa'lan dalam rumus, kolom rumus tidak ada pertambahan huruf apapun. Ya, ini yang jenis mufrad mudzakkar. Namun ketika sudah berubah menjadi fa'alaini dan ini bentuknya musanna jenis mudzakkar, ada pertambahan ani atau aini sehingga menjadi fa'laini. Ini kita pilih yang aini. Mengapa? Karena memang di situ tertulis fa'lan, maka tepatnya kita pilih yang aini. Nah, ini sejatinya memang pembahasan ilmu nahwu, kapan ani, kapan aini, kapan fa'lan, kapan fa'lun, kapan fa'lin. Ya, tapi ini dasarnya saja. Kalau fa'lan berarti kita pilihnya fa'laini. Nah, kemudian fa'latin. Nah, ini tidak ada dalam tasrif al-furu' al-masdar langsung kepada jam'ul muannatsis salim. Jadi baris yang jam'ul mudzakkaris salim atau jam'ut taksir, baris bawahnya lagi itu kita kasih tanda strip, maksudnya ya memang kosakatanya tidak kita sebutkan. Kalau dibilang tidak ada, ya kita tidak mengatakan demikian. Ya, ada, tetap ada. Masdar yang bentuknya jam'u taksir pun ada. Ya, masdar yang bentuknya mufrad muannats pun ada. Tetapi di sini kita cukupkan dengan 3 unsur saja. Dari mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, kemudian jam'ul muannatsis salim. Dan di sini fa'alatin ada pertambahan atun atau atin. Demikian juga dengan nasran, nasraini, nasratin. Kemudian dicatat oleh para pendengar sekalian, harap diperhatikan dengan baik. Fahamilah dengan benar tasrif al-furu' sighah masdar. Karena insyaallah setiap sighah masdar milik 22 bab wazan, ya, tasrif al-furu'nya demikian. Dengan 3 unsur dan pertambahan hurufnya adalah seperti di kolom rumus yang kita tuliskan.
Kemudian dalam menerjemah pun tidak susah, di mana kita harus tahu dulu fungsi sighah, yaitu al-masdar, nama perbuatan, sehingga tolong menjadi pertolongan. Dengan 3 pegangan kita lihat sighahnya. Masdar nama perbuatan, nasara menolong, berarti pertolongan. Kemudian kita lihat bentuk isemnya, bentuk dan jenis isemnya. Nah, di sini sebuah pertolongan, nasran, karena memang bentuknya mufrad, tunggal. Berarti sebuah pertolongan. Dan untuk masdar, kita tidak menambahkan kalimat laki atau perempuan, karena memang ini nama perbuatannya. Maka cukupkan dengan sebuah pertolongan. Nasra ini 2 pertolongan, nasratin banyak pertolongan. Nah, ini demikian gambaran ringkas tentang tasrif al-furu' untuk sighah masdar, dan fahami dengan baik istilah-istilah yang merupakan bentuk-bentuk atau macam-macam isim itu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.